Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Jasa Marga bersiap menghadapi kepadatan jalan selama arus mudik dan balik Lebaran 2023. Kita selalu memetakan titik-titik kemacetan yang luar biasa. Sama seperti tahun lalu sepertinya. Nomor 1 Cipali, nomor 2 Merak, nomor 3 itu Batam, nomor 4 itu Madura, nomor 5 itu Sulsel, nomor 6 itu Samarinda, nomor 7 itu Maluku, 8 Papua dan sebagainya. Yang membedakan adalah jumlahnya itu nggak karuan. Ya, jumlahnya meledak. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub pada 2023, sebanyak 18,3 juta warga Jabodetabek akan mudik. Jumlah tersebut meningkat 27,97% dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,3 juta warga Jabodetabek. Adapun Jasa Marga memprediksi peningkatan volume kendaraan sebesar 6,77% pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Direktur Operasi PT Jasa Marga Fitri Wiyanti memprediksi 2,78 juta kendaraan akan keluar Jabodetabek pada masa Lebaran ini. Arus mudik dan balik masa Lebaran akan berlangsung masing-masing 16 hari. Jadi kalau prediksi kami untuk periode 16 hari H-7 sampai H+7, kendaraan yang keluar melewati Jabodetabek, yang keluar dari Jabodetabek sebanyak 2,78 juta kendaraan, atau naik 6,77% terhadap Lebaran tahun lalu, atau naik 8% terhadap masa sebelum COVID di tahun 2019. Kemudian untuk arus baliknya, 16 hari juga kami catatkan, itu ada 2,66 juta kendaraan yang diprediksi akan masuk ke Jabodetabek, atau naik sebesar 3,71 terhadap Lebaran 2022, atau naik 14% dibandingkan masa sebelum COVID tahun 2019. Kemudian juga prediksi puncak mudik itu kami prediksi pada tanggal 19 April atau H-3 dengan data yang ada di kilometer 66 Jakarta Cikampek itu tercatat prediksi kami adalah 138.000 kendaraan, atau kalau mau dibayangkan itu naik 2% dibanding tahun 2022. 2022 itu 135.000, atau kalau mau dibayangkan lagi itu adalah naik 154% dibandingkan kondisi normal. Jadi Bapak Ibu kalau melewati Jakarta Cikampek, lewati Cikatam kilometer 66 itu lalinnya normalnya itu 54.000. Kemudian puncak balik itu kami prediksi akan terjadi di tanggal 25 April atau H+2 terakhir cuti bersama. Kami prediksi sebesar 178.000 kendaraan yang akan ada di kilometer 66. Jadi memang tadi Pak Menteri menyampaikan fokusnya di kilometer 48 sampai 66. Di situ kami prediksi lalin tertinggi sebesar 178.000 kendaraan atau naik 5% dari puncak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu sudah rekor tertinggi arus balik 170.000 kendaraan di kilometer 66. Sekarang dibayangkan kalau normal kondisinya 53.000. Jadi naiknya sebesar 237% kalau dibanding normal. Jasa Marga juga mengantisipasi kemungkinan arus balik kedua yang bertepatan dengan Hari Buruh 1 Mei. Guna meminimalisir kemacetan di beberapa titik, Kakor-Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi menyebut akan ada kebijakan jalan satu arah mulai kilometer 72 Tol Cikampek sampai kilometer 14 Kali Kangkung, Semarang. Kebijakan berlaku sesuai kondisi di lapangan. Dan yang paling gak enak, walaupun tahun kemarin alhamdulillah tidak terlaksana, kalau sampai antrian panjang 1 km atau 2 km di gate tol, kami diskresi bisa minta tolong Jasa Marga melepas untuk tidak bayar tanda kutip. Nah jadi ini sangat dibutuhkan adanya toleransi, keseimbangan karena tujuan kita semua sama. Firman memprediksi bahwa pemudik menuju arah sebaliknya tidak akan terganggu dengan kebijakan satu arah pada kilometer 77 seperti yang terjadi tahun lalu.